Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Yunita Widodo. Di sini saya akan mengajar pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi kepada kalian. Sebelumnya, gimana kabar kalian? Sehat semuanya? Baik. Sebelum melakukan aktivitas, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar. Berdoa saya pimpin. Berdoa mulai. Selesai. Baik teman-teman, tadi dari kelas ya, sudah pada ganti baju, sudah rapi semua. Karena sekarang kita akan mempelajari pendidikan jasmani, jadi kalian harus berpakaian juga yang cocok untuk mata pelajaran kali ini. Harus pakai kaos olahraga seragam. Itu kenapa celananya kok pakai celana OSIS? Oh, dicuci ya, lain kali disiapin ya. Di sini saya mau kalian rapi, jadi satu kelas itu harus memakai pakaian olahraga lengkap. Terus itu Doni, kenapa pakai sepatu pantofel? Siska juga kenapa pakai sepatu pantofel? Kan ini udah jam olahraga, udah ada jadwalnya juga. Kenapa nggak pakai sepatu olahraga? Oke, minggu depan harus pakai, satu kelas harus kompak, harus rapi, berpakaian olahraga yang lengkap. Nanti kalau nggak lengkap, saya kasih hukuman ya. Jadi kekompakan itu, kerapian, kedisiplinan dalam berpakaian itu sebenarnya penting kok. Kalau kalian berpikir nggak penting, itu salah. Jadi disiplin itu mulai dari hal yang kecil, mulai dari pakaian, cara kalian berbicara, itu menunjukkan kedisiplinan kalian. Jadi kalian kedepannya harus bisa mengatur kedisiplinan kalian ya. Terus tadi sudah berdoa. Untuk hari ini kalian sudah siap untuk melakukan aktivitas jasmani dan olahraga. Udah pada sarapan kan tadi pagi? Terus saya mau tanya, penting nggak sih sarapan bagi kalian? Pentingnya apa? Ada yang bisa jawab? Jadi sarapan itu sangat penting buat kita ya, apalagi kita berangkat ke sekolah. Di sekolah banyak melakukan aktivitas, banyak berpikir. Manfaat-manfaat dari sarapan itu juga banyak, terutama untuk meningkatkan fokus, mencegah penyakit. Jadi penyakit seperti diabetes itu kalau kita sarapan, makan rutin, itu pasti tidak menyerang tubuh kita. Untuk meningkatkan fokus, kalian kan masih sekolah, kalau kalian nggak sarapan, nanti pasti jam 10 nanti itu kalian pasti, emang sih kalau pagi kalian nggak lapar, tapi nanti jam 10 belum waktunya istirahat, itu kalian udah kroyak-kroyuk dan nggak fokus di kelas. Terus selain tidak fokus, itu bisa meningkatkan mood. Jadi kalian yang tadi malam nggak ada mood, yang nggak mood mikirin tugas, nggak mood karena pacar, itu kalau sarapan itu pasti fresh pikirannya, bisa menerima pelajaran. Tapi menerimanya jangan lewat kuping kanan keluar kuping kiri, harus masuk ya, bisa menyerap pelajaran dengan baik, intinya seperti itu. Kemudian terus bagaimana sih makanan
menu sarapan apa sih yang tepat untuk kalian yang masih melakukan banyak aktivitas. Sebenarnya sarapan itu baik dikonsumsi, tapi dengan porsi yang tidak terlalu banyak. Contohnya apa? Coba Desi, tadi pagi makan sarapan apa? Susu. Ya, baik. Susu itu baik. Kalau menurut saya, sarapan itu tidak perlu banyak-banyak ya. Tidak perlu, ya yang penting perut kita kenyang. Jadi kalau konsumsi sarapan itu terlalu banyak, nanti di kelas itu malah ngantuk ya. Jadi menu sarapan yang baik itu ya yang penting kenyang. Terus perlu ada yang anget-anget seperti teh manis atau susu, terus nasi sama telur atau bubur sama pisang. Kalau makan buah aja juga nggak apa-apa, roti sama telur atau pisang, itu menurut saya udah baik, udah cukup untuk bekal kalian melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, jadi lain kali sebelum berangkat itu harus sarapan ya, jangan sampai lupa. Selanjutnya kita kan akan melakukan aktivitas jasmani dan olahraga. Saya mau tahu dong, sejauh apa kalian mengetahui tentang pendidikan jasmani dan olahraga? Sama nggak pendidikan jasmani dan olahraga itu? Coba saya pengen tahu. Ilham, coba jawab. Pendidikan jasmani sama olahraga itu sama apa enggak? Sama. Terus Ridho, coba sama apa enggak? Sama. Terus yang sama angkat tangan, yang beda angkat tangan, terus kasih alasannya. Yang sama dulu, coba yang sama semua. Yang beda nanti sama semua ya. Oke, jadi yang betul itu pendidikan jasmani sama olahraga itu sebenarnya berbeda. Jadi perbedaan pendidikan jasmani dengan olahraga itu, kita kan berada di lingkungan sekolah, kita kan sebagai siswa, karena ruang lingkupnya yang pertama itu ruang lingkupnya. Jadi kita kan ruang lingkupnya di sekolah ya, ruang lingkup pendidikan. Jadi yang saya ajarkan ke kalian itu juga berdasarkan kurikulum, berdasarkan RPP, berdasarkan KIKD, berdasarkan kurikulum intinya. Nah, berdasarkan kurikulum apa sih isinya? Jadi kan kalian udah tahu sendiri gimana sih pelajaran jasmani di sekolah itu meliputi semua cabang olahraga kan, mulai dari basket, renang, senam, dan lain-lain. Tapi kalau di olahraga itu ruang lingkupnya itu tujuannya itu untuk meraih prestasi. Contohnya apa, ada yang tahu? Latihannya itu lebih keras, lebih lama waktunya, terus hanya mempelajari satu cabang olahraga khusus yang memang ditujukan untuk tujuan prestasi. Ada yang tahu nggak? Contoh orang dalam olahraga, betul, atlet. Jadi yang melakukan olahraga itu kebanyakan atlet, soalnya porsi latihan, porsi jamnya itu lebih banyak dibanding kita kan 1 jam paling cuma 1 minggu cuma 1 kali pertemuan dan paling 2-3 jam pelajaran kan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita itu antara guru dengan siswa di sekolah itu
menggunakan pelajaran jasmani, bukan olahraga. Itu salah sebenarnya itu salah. Jadi olahraga itu khusus untuk atlet, untuk tujuan prestasi. Kalau kita kan tujuannya untuk pengetahuan. Jadi yang benar itu pelajaran jasmani, bukan pelajaran olahraga. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan memulai materi. Sebelum memulai, kita perlu pemanasan ya. Biasakan sebelum melakukan aktivitas jasmani itu wajib untuk pemanasan. Tujuannya apa? Betul, salah satunya agar tidak cedera. Kemudian untuk meregangkan atau menyiapkan otot-otot kita agar saat kita melakukan aktivitas fisik, otot-otot kita itu udah siap pakai, nggak kaget. Jadi kalau kalian dari rumah nih ke lapangan terus langsung lari-lari, itu otot kita tuh kaget, jadi rentan terkena cedera. Baik, sebelum melakukan pemanasan, baris 4 shaft. Yang cowok sebelah kanan, yang cewek sebelah kiri. Oke, sekarang saya pimpin ya pemanasannya, mulai dari kepala, hitungan 1 sampai 8. Siap? Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus sekarang mulai. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Tengok kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian patahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patahkan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tangan di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kanan. 1, 2, 6, 7, 8. Samping kiri. 1, 2, 3, 4. Keluar. Terus tangan. 2, 4, 5, 6, tangan lagi. 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kiri. 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kaki. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Kalian udah pemanasan statis. Pemanasan itu ada 2. Yang pertama itu statis. Pemanasan statis itu seperti tadi di tempat. Yang kedua itu pemanasan dinamis. Contohnya terus kanan kiri semuanya, dan hitungannya itu 2 kali 8. Kemudian setelah melakukan pemanasan, kalian
Materi saya hari ini yaitu materi kebugaran. Materi kebugaran itu mencangkup kekuatan, kelincahan, kelenturan, dan daya tahan. Untuk hari ini saya ingin mencoba materi kekuatan. Jadi dalam materi kekuatan itu ada yang namanya push up, sit up, squat jump, pull up, back up. Tuh. Tapi hari ini kalian akan melakukan push up, sit up, dan back up aja. Udah pada bisa ya, maksudnya udah pada tahu gerakannya, gerakan push up gimana, back up gimana, sit up gimana. Nah, nanti kalian praktekkan. Nanti saya contohkan terlebih dahulu bagaimana cara sit up, back up, dan push up yang benar. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.